Selamat datang di video pembahasan soal PPG Matematika. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Oke, ini soal program linier. Fungsi Z atau fungsi Fy-nya, AX plus 10Y. Nah, kendalanya di sana ada 4. Nah, duanya itu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian duanya sebuah sistem bersamaan linear ya. Bersamaan linear. Sehingga ini soal arahnya ke program linear. Nah, di situ dia bilang nilai minimumnya hanya di titik 2,8. Nilai minimumnya di 2,8 Bapak Ibu. Maka konstanta A-nya memenuhi berapa? Oke, biasanya kalau program linear ini kita arahnya mencari ke titik pojok ya. Titik pojok. Kemudian dari titik pojok tersebut kita cari 2,8 ini apa sih? Ternyata kalau dilihat-lihat ini berarti titik potong di antara dua persamaan tersebut. Nah, titik potongnya berada di 2,8. Dia minta fungsi itu minimumnya terdapat di 2,8. Nah, biasanya kalau pakai cara ini Bapak Ibu tentunya tentukan titik pojok dulu, titik pojok di antara grafik. Nah, yang pertama titik pojok yang atas dulu kita cari. Titik pojok yang 2x tambah y sama dengan 12. Berapa titik pojoknya Bapak Ibu? 6,0 dan 0,12 ya. 6,0 dan 0,12 untuk yang 2x ditambah y sama dengan 12. Dan yang bawah x tambah y yang kedua sama dengan 10. Maka pojoknya 10,0 dan 0,10. Oke, karena minimum berarti kita ngambil yang besar-besar ya. Karena dia lebih dari. Jadi kita ambil yang ini dan ini. 10,0 dan 0,12 karena di soal ini dia soalnya fungsi minimum. Lebih dari, tentunya kita ambil yang 0,12 dan 10,0. Kemudian fungsi ini kalau titik potongnya dicari, Bapak Ibu silakan cari pakai eliminasi, maka hasilnya adalah 2,8. X-nya 2, bisa dikurangi saja tuh ya. Kedua persamaan tersebut kalau dikurangi, itu langsung dapat X sama dengan 2. Ya, jika X-nya sama dengan 2, maka otomatis Y-nya sama dengan 8. Nah, minimumnya di sini. Mari kita uji satu-satu. Untuk yang atas, kita masukkan ke persamaan Z atau Fx Y sama dengan AX tambah 10Y. Berarti untuk 0,12 hasilnya berapa Bapak Ibu? 0,12 berarti 120 ya. Berarti ini menjadi A dikali 0 ditambah 10 dikali 12 sama dengan 120. Untuk yang ini A dikali 10 ditambah 10 dikali 0. Jadi titiknya seperti biasa kita substitusikan ke persamaan fungsi optimal.
A dikali 2 ditambah 10 dikali 8 sama dengan 2A ditambah 80. 80. Oke, jadi ada tiga persamaan dan dibilang di situ bahwa minimumnya di 2,8. Minimumnya di 2,8 Bapak Ibu. Nah, karena minimumnya di 2,8, artinya sudah pasti. Nah, kita bikin dua persamaan. Persamaan yang pertama, 2A ditambah 80 itu pasti kurang dari 120. Karena di soal dia bilang ini yang minimum. Artinya ini harus kurang dari 120. Ya, berarti 2A kurang dari 40. A kurang dari 20. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berarti 2A ditambah 80 juga kurang dari yang satunya. 10A. Karena dibilang 2A tambah 80 ini minimum. Sehingga hasilnya 80 kurang dari 8A. Atau A lebih dari 10. Oke, sudah digabungkan saja. Maka jawabannya adalah A lebih dari 10 dan A kurang dari 20. Atau penulisannya seperti ini. Bisa? Nah, berarti jawabannya jelas E. Ini seperti itu. Bisa ya? Jadi ini sebenarnya cuma mencari nilai A. Di sana ini sebaliknya Bapak Ibu. Biasa kita mencari nilai minimum. Ini sebaliknya, minimum sudah diberitahu, minimumnya berada di titik potong. Nah, jadi sudah dikasih tahu minimum berada di titik potong. Nah, artinya kita harus mencari nilai A-nya. Kira-kira berapa nilai A-nya? Nah, artinya kalau fungsi optimumnya tadi di awal, fungsi optimumnya fx, y sama dengan AX tambah 10Y. Nah, ini A-nya ini harus berada di antara 10 sampai 20 agar titik potongnya minimum. Nah, bisa Bapak Ibu coba salah satu nilai untuk A-nya supaya membuktikan bahwa jawabannya benar. Misal kita contohkan ya, fx-nya kita ambil salah satu ya. Di antara 10 sampai 20. Misal kita ambil yang tengah. 15 deh, 15x ditambah 10y, kita ambil yang tengah ya. Kita coba bertes terhadap 3 titik. Titik yang pertama 0,12. Berapa hasilnya? Tetap 120 ya. Kemudian 10,0. Hasilnya 150. Kemudian 2,8. Kita buktikan bahwa 2,8 adalah yang minimum. Berapa? 30 ditambah 80. 110. Nah, terbukti ya. Ini salah satu contoh ketika kita mengambil nilai A-nya harus berada di antara 10 sampai 20. Kenapa tidak ada tanda sama dengannya di sana? Karena jika tanda sama dengannya ada, maka 10 itu boleh. Akibatnya apa? Nilai minimum akan berada di 2 titik. Nah, misalkan kita ambil 10. 10x ditambah 10y untuk fungsi optimumnya. Maka nilainya nanti akan sama nih antara 10,0 dan 2,8. Nah, saya tuliskan saja. Nah, kenapa tidak ada tanda sama dengan? Misal kita ambil 10. Untuk 0,12 tetap 120. Nah, untuk yang 10,0 ini akan sama nilainya. 10,0-nya jadi 100. 2,8-nya juga 100. Sedangkan di soal berkata bahwa minimumnya di 2,8. Nah, berarti ini sudah menyalahi soal. Makanya tanda sama dengannya tidak ada di sini di jawaban.
Sebenarnya di opsi ini kan ada ya, ada yang pakai sama dengan di C, ada yang tidak pakai sama dengan di E. Nah, jawabannya yang E, karena jika dia sama dengan berarti kontradiksi dengan soal berkata bahwa nilai minimum hanya di titik 2,8. Hanya ini berarti dia cuma satu-satunya titik 2,8 yang menjadi minimum, 10,0 tidak. Nah, makanya tidak ada tanda sama dengan di jawaban untuk batas A. Oke, saya izin jeda sebentar ya Bapak Ibu, karena di sini lagi azan. Saya langsung tuliskan soal, silakan sambil jeda saya kirimkan soal yang kedua. Silakan dicatat soal nomor 2-nya. Oke, siap Pak. Oke, lanjut. Silakan Bapak Ibu, apakah sudah kotak A-nya berisi 8 bola merah dan 2 bola putih, kemudian kotak B itu berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Jika dari masing-masing kotak diambil sebuah bola secara acak, maka peluang bahwa kedua bola berwarna sama adalah, jadi kotak A diambil 1 bola, kotak B diambil 1 bola. Yang ditanyakan peluang bahwa kedua bola berwarna sama. Sudah dapat jawabannya Bapak Ibu? Berapa menurut Anda? Iya Pak. Yang E lah Pak. Apa 3/80, 3/40, 1/5, 1/2, 23/40? 23/40. 23/40 dari Bu Ani, Bu Sri, sama Pak Norman. Gimana yang lain? Sama ya? Semoga sama. Oke. Untuk kita samakan dulu persepsinya untuk penyebut. Untuk penyebut yang memiliki untuk peluang warnanya merah itu berapa? 8/10 dikali 5/8. 5/8, oke. Keduanya merah sama dengan 8/10 dikali 5/8 sama dengan setengah. Setengah ya Bapak Ibu? 5/10 berarti. Atau 40/80. Iya. Yang keduanya putih. Keduanya putih berarti 2/10 dikali 3/8 sama dengan 6/80 berarti dapat 3/40. Jadi totalnya berarti cukup kita tambahkan ya. Berarti totalnya sama dengan setengah ditambah 3/40 sama dengan 20/40 ditambah 3/40 sama dengan 23/40. Oke, ini soal biasa sebenarnya, soal seperti peluang pada umumnya. Tapi tentunya untuk yang suka peluang ini bisa. Oke. Itu untuk soal yang kedua. Jadi jedanya lumayan lama ya. Jadi saya yakin ini bisa ketemu jawabannya. Yang belum paham misalnya atau masih agak kesulitan untuk menyesuaikan, silakan Bapak Ibu tanyakan ya. Silakan tanyakan di mana bagian kesulitannya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya karena malu bertanya nanti sesat di jalan. Oke, ini soal ketiga. Soal yang ketiga ini tadi di grup ada saya bagikan soal yang sama. Soal yang sama, Bapak Ibu. Cuma beda versi. Nah, ini soal yang ketiganya. Hampir sama dengan soal yang di grup tadi. Tadi sempat dibahas jarak antara A dan B. Cuma yang ini versinya bedanya cuma di angka. Jadi caranya sama. Penjelasannya sama seperti di grup tadi.
Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom chat ini, langsung saya live-kan di YouTube juga. Bagi yang tidak sempat bergabung di Meet, silakan bergabung di YouTube, bisa langsung tanya saja di sana juga sama. Nanti tuliskan saja pertanyaannya langsung di sana. Oke. Yang ketiga, parabola ini tentunya harus kita ubah dulu parabolanya ke dalam bentuk persamaan, dalam bentuk puncak boleh. Misalnya kita ubah ke, yang pasti dia harus membentuk suatu fungsi kuadrat sempurna. Jadi arahkan ke persamaan kuadrat sempurna. Sekali lagi ini ada saya bahas tadi di grup. Nantinya sudah bisa ketemu jawaban. Gimana? Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 1 ya, Pak. jawabannya 1. Ibu apa tadi? Ibu Jayanti Jayanti, Pak. Jayanti ini jawabnya 1. Gimana yang lain? Baru 1 orang? Ya, 1, Pak. 1, oke. Caranya sama ya seperti di grup tadi. Siang sempat saya bahas sedikit. Soalnya juga sama, cuma bentuknya seperti biasa. Latihan itu bedanya di bagian angka. Oke? Mari kita jawab, Bapak Ibu. Pertama kita ubah dulu persamaannya ke arah kuadrat sempurna. Bahwa berarti X sama dengan 4 Y pangkat 2 dikurang 8Y ditambah 4 ditambah 5. Kemudian X kurang 5 sama dengan 4 Y kuadrat kurang 2Y tambah 1. X kurang 5 sama dengan 4 Y min 1 pangkat 2. Seperempat X min 5 sama dengan Y min 1 pangkat 2. Nah, ada beberapa konsep yang Bapak Ibu tadi jawab 1. Nah, hati-hati di sana. Seperempat. Ya, Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Hati-hati menjawab 1 karena bisa jadi Bapak Ibu salah konsep. 1/8 ya, Pak. Mari kita lihat. Jawaban yang benar berapa? 1/8. Nah, hati-hati di sana karena ada 1/4 di depan, bukan 4. Karena yang saya takutkan adalah kita salah konsep. Ternyata yang Bapak Ibu maksudkan 4P itu bukan 1. P-nya bukan 1. Tapi berapa?
Mari kita bahas. Ternyata Bapak Ibu 4P-nya adalah 1/4. Seperempat. Maka P sama dengan 1/18. 16, 8. 1/16, ya, 1/16 harusnya. Maka jarak antara puncak dan fokus, kalau Bapak Ibu kemarin sudah lihat video atau sudah paham konsepnya, jarak antara puncak dan fokus itu sama dengan P, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah 1/16, bukan 1 ya. Hati-hati di sini, ini yang mau ditekankan. Bagian 4P-nya itu, 4P-nya Bapak Ibu, 4P bukan berada di samping kuadrat, tapi di samping yang tidak ada kuadratnya. Yang ini yang 4P. Bisa dipahami? Paham, Pak. Paham. 4P-nya di sini, 4P-nya bukan di samping yang kuadrat. Jadi persamaan parabola, ini saya tuliskan di sebelah kanan. Persamaan parabola itu ada 2 jenis. Kalau P-nya itu positif, atau bisa juga diganti saja ya, bisa negatif 4P, atau X kurang A kuadrat sama dengan 4P Y dikurang B. Nah, jadi perlu diperhatikan, posisi 4P-nya ini bukan di samping yang ada kuadratnya, tapi yang di samping yang tidak ada kuadratnya. Jadi untuk posisi seperti ini, yang saya khawatirkan tadi Bapak Ibu jawab 1 karena melihat, oh 4P-nya ini nilainya 4. Untuk melihat posisi 4-nya tadi di samping yang kuadrat. Bukan, sebenarnya 4P itu harus dipindahkan dulu ke sebelah kanan. Jadi yang 1/4 di sini ini dalam kurung ya. Silakan diartikan saja nih. 1/4-nya saya kecilkan saja. Nah, jadi seperti itu, bisa dipahami ya. Jadi hati-hati salah konsep. Sebenarnya P-nya itu di samping yang tidak ada kuadrat. Jangan sampai jawabnya 1 ini. Karena efeknya ya jauh, jawabannya beda jauh. Ada jawabannya di sana, tapi bukan itu jawabannya. Bisa dipahami? Paham, Pak. Bisa yang membedakannya? Hati-hati. Hati-hati memposisikan si X dan yang ada kuadrat dan yang tidak ada kuadrat. Jadi tujuan utama kita tentu tetap arahkan ke kuadrat sempurna. Nah, namun yang harus diperhatikan, jangan lupa bagian Y-nya itu di samping yang tidak ada kuadrat, bukan yang ada kuadrat. Ada yang ingin ditanyakan? Semoga bisa memahami maksud dari pembicaraan saya ya. Karena kalau 1 itu jadi jauh nanti artinya salah. Sedangkan puncaknya ini kalau Bapak Ibu cari, ini puncaknya udah kelihatan di sini ya. Puncaknya 5,1. Nanti kalau Bapak Ibu gambar, coba gambar persamaan ini, X sama dengan 4Y. Nah ini kelihatan kalau persamaannya terbuka ke kanan. Karena persamaannya Y-1. Y-nya yang kuadrat. Berarti terbuka ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena 4P-nya positif. Kalau Y-nya yang kuadrat, berarti kanan kiri. Kemudian untuk lihat ke kanan atau ke kirinya, lihat si 4, yang ini 4Y kuadratnya. Oh, berarti dia ke kanan. Karena dia positif. Oke, kalau sudah tahu ke kanan, maka Bapak Ibu nanti gambar saja, coba gambar persamaan ini, atau mau coba di GeoGebra silakan, atau persamaan ini digambar dimanapun. Puncaknya pasti 5,1 dan dia terbuka ke kanan. Jarak antara titik fokus ke titik puncak, ini setelah Bapak Ibu gambar, itu jelas kelihatan bahwa jaraknya itu cuma 1/16. Bukan 1 ya. 1. Saya dipahami, oke. Bapak izin Bapak ya. Silakan Bu. Ini karena saya baru masuk juga ya, baru masuk Meet. Saya agak lupa dengan apa kuadrat sempurna itu. Kalau misalkan caranya itu adalah X sama dengan 4Y kuadrat min 8Y plus 9. Iya. Sama-sama bagi 4 dulu, boleh ya Pak? Bagi 4 dulu untuk
Untuk diapakan, Bu? Biar koefisien Y kuadratnya itu adalah 1. Oke, terus? Setelah itu baru koefisien Y-nya itu kita bagi 2, dikuadratkan, baru dikurangi dengan hasil kuadratnya. Maksudnya Ibu kesulitan dengan ada angka 4 begitu? Iya, ya. Saya lupa soalnya, Pak. Bisa gini. jelaskan Bisa, lagi? bisa. Ya. Oke, makasih Bu ya. Nanti misalkan seperti ini ya Bu, X kuadrat, Y kuadrat misalnya ya, dikurang 16X ditambah 9. 4D, ada 4 di sini. Nah, di bawah ini ya Bu Putusari Idawati, ini contoh soalnya 4Y kuadrat dikurang 16X tambah 9. Bagaimana kita mengubahnya menjadi kuadrat sempurna? Bapak Ibu tuliskan dulu 4Y kuadratnya tetap, 16-nya tetap. Nah, kemudian Ibu bagi 16 bagi 4 berapa? 4. 4? Iya, dikuadratkan berapa? 16. Nah, ya udah, 16 kurang 7 berarti. Kok kurang 7 ya? Biarkan ini Bapak, biarkan ini Bu. Y kuadrat baru diubah dikurang 4Y ditambah 4 dikurang 7 sama dengan 4Y min 2 kuadrat dikurang 7. Bisa dipahami Bu? Jadi cara mencari C-nya tadi yang Ibu kesulitan di belakang tadi ya, bagi saja B dengan A, kemudian kuadratkan. Bagi B dengan A, kemudian dikuadratkan. 16 bagi 4 berapa? 4. Langsung kuadratkan. 16. Okay. Nah, 16 supaya hasilnya 7, berarti supaya hasilnya 9, berarti dikurang 7. Oh, gitu. Nah, kemudian baru setelah itu kita keluarkan si 4-nya. Nah, hasilnya seperti yang saya tuliskan di layar. 4Y min 4Y tambah 4 dikurangi. Pak, itu 6 minus 16X Pak, bukan 16Y Pak ya? Oh, 16Y Bu. Ya, sorry, 16Y. Terima kasih Bu. 4Y kuadrat dikurang 16Y maksudnya. Iya, ya. Y kuadrat. Intinya persamaannya adalah kita bagi yang tengah ke depan, kemudian kita kuadratkan. Kita coba yang lain Bu. Iya, Pak. 3X kuadrat dikurang 9X ditambah 10. Nah, coba. Ini arahnya ke mengubah ke persamaannya menjadi persamaan kuadrat sempurna ya. Berarti 3X pangkat 2 dikurang 9X Ditambah 9. ditambah 9 tambah 1. Tuh. Iya, 3X kuadrat. 3X pangkat dikurang tambah 1 ya. tambah 9 tambah 1 ya. Bagi 2 baru dikuadratkan biasanya Bu ya. Bagi 2 kayaknya ada yang salah ini. Bagi 2 baru dikuadratkan. Bu Putusari tadi gimana yang sebelumnya? Ini apa namanya, koefisien X kuadratnya saya jadikan 1 dulu. Setelah itu baru koefisien B-nya dibagi 2 baru dikuadratkan. Bagi 2 baru dikuadratkan. Oh, berarti ada yang lupa tadi ya, bagi 2-nya itu. Benar ya Pak, coba. Bagi 2-nya ya Bu ya. Ya, saya juga lupa ingat ini. Soalnya ketika difungsikan ke yang 3X kuadrat dikurang 9 ini dia arahnya salah tadi. Kalau ditambah 9.
Tadi Bapak Ibu jawabnya berapa? 3x kuadrat dikurang 9x tambah 9 ya? Tambah 9, Pak. Tambah 9 Iya. tambah 1. Malah ketika ditambah 9 dia nggak bisa jadi kuadrat sempurna kayaknya. Salah itu, Pak. Iya Pak, nggak Harus bisa. dibagi 2 ya Pak Malaka. Iya Pak. Biasanya itu B per 2A baru dikuadratkan kalau nggak salah. B dibagi 2A baru dikuadratkan. Kebetulan yang atas itu sama. Berarti ini bisanya ke... Bentar Bu, saya carikan cara yang paling gampang. 3x kuadrat ditambah, dikurang 9. Ini arahnya sebenarnya 9 per 4 nanti. Berarti 27 per 4. Tambah 13 per 4. Gimana supaya mencari dapat ini? Sembilan bagi 6. 9 bagi 6 kali 9 bagi 9 bagi 6 kali 3. Dua bagi 2 kuadratkan dapat 1. Oke, 9 bagi 3 itu 3 bagi 2 kali 3. Oh, seperti itu. Oke. Oke, kita coba lagi satu Bu ya, biar lebih pas. 2y kuadrat kurang 6y ditambah 5. Nggak bisa nih kalau 8 misalnya. Berarti 2y kuadrat dikurang 8y ini sama kayak yang atas ya, tambah 8 kurang 5. Oke, berarti caranya Bapak Ibu pertama kayak tadi kita bagi dulu baru bagi 2 ya. Iya. Bagi dulu baru bagi 2. Bu siapa tadi ya, Iya, Bu? iya. Putu. Bagi dulu baru bagi 2. Baru Ya, dibagi. jadikan koefisien X kuadrat itu 1, baru jumlahkan kedua ruas dengan setengah kali koefisien X lalu dikuadratkan. Sama sih Bu. Makanya yang tadi kayaknya saya agak dapat sedikit berbeda jawabannya jadinya Pak. Yang mana Ibu? Yang di awal soalnya, Yang ini? ya. Saya dapatnya, apa mungkin saya salah hitung ya, coba. Y-1 dikuadratkan sama dengan X-5 per 4. Ya kan sama Bu. Sama ya? Seperempat dari X-5 itu kan artinya X-5 per 4. Sebentar dulu. Y-1. Waduh, asik. Ada lagu ya. Gimana Bu Putu? Iya, sama ya Pak ya. Y-1 dikuadratkan sama dengan X-5. Seperempat dari X-5. Ini cuma saya nulisnya seperempat X-5 ini ya. Bentar saya tuliskan di depan. Method deh biar kelihatan sama. X-5 per 4 itu bukankah sama dengan seperempat dari X-5? Ini kayaknya siswa saya yang sering nanya kayak gini nih.
Sekalian aja Bu, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar Bu ya. Nah yang ini, ada beda ya Bu ya? Saya dapat X-nya, koefisien X-nya itu 1 apa? X min 5 per 4 gitu. Y min 1 Oh dikuadratkan. maksud Ibu ini nulisnya gini, X min 5 per 4. X min 5 per 4. X-nya itu 1 koefisiennya. Oh gini maksudnya. Nggih. Ya, segitu dapat. Tulisannya gini, oh iya, paham. Y min 1 dikuadratkan sama dengan X min 5 per 4. Pertama coba kita bahas dari depan deh Bu, biar nggak bingung. Dari pertama ya, X sama dengan, saya masih bingung nih arahnya kemana. X 4Y pangkat 2, kemudian gimana tadi Bu? X sama Dikurang 8Y, saya tulis soalnya dulu deh ya. Iya. Dikurang 8Y plus 5. Nah terus? Plus berapa tadi soalnya ya? Plus 5 Bu. Plus 9. Plus 9 ya? Oke. Ya, sama-sama Kemudian? Dibagi 4 dulu. Dibagi 4, oke, X per 4. Sama dengan? Oh iya, berarti saya salahnya di situ Pak. Aduh. Yang X-nya saya tetapkan. X per 4 sama dengan? Ya, Y Y kuadrat pangkat min 2Y plus 9 per 4. 9 per 4. Baru plus 1 gitu ya. X per 4 sama dengan Y pangkat 2 dikurang 2Y plus 1. Oh, saya Plus langsung 5 per 4. Langsung apa namanya? Di sininya berarti tadi kelirunya Ibu ya? Iya. Kedua ruas dibagi 4, tapi yang Ibu bagi cuma sebelah kanan gitu maksudnya? Iya. Oke. Berarti sekarang ketemu ya kelirunya? Iya Pak. Ya, soalnya kalau penulisannya sebenarnya X min 5 per 4 itu hampir sama dengan seperempat dari X min 5 harusnya. Nah, jadi cuma yang saya tulis itu yang di belakang ini. Kayaknya saya tadi bingungnya di mana itu, masih belum ketemu. Berarti udah ketemu ya kelirunya? Iya, sudah Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Ibu. Sebelah kiri dia berarti. Soalnya kalau kanan kiri mau dibagi 4 dulu hasilnya harusnya sama. Oke, intinya kembali lagi ke inti dari soal ini. 4P itu berada di sebelah yang tidak ada kuadratnya. Oke, itu aja intinya. 4P berada di sebelah kanan, sebelah yang tidak ada kuadratnya. Dan dia di luar koefisien X-nya. Jadi berapa koefisien X-nya itulah dari 4P. Nilai 4P ya. Kenapa harus 4P? Karena itu sudah menjadi ketentuan umum dari persamaan parabola. Jadi tidak bisa kita bantah lagi, memang harus 4P di sana. Nah, takutnya Bapak Ibu sampai di sini udah selesai tadi. Ini yang saya takutkan. Kenapa ini soal mau saya bahas nih? Karena di soal di grup kan langsung kita ketahuan itu saya bahas 4P-nya 1. Cuma saya masih bingung, Bapak Ibu mengartikan satunya apakah yang di sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Nah, di soal ini saya ingin menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan 4P itu yang di samping yang tidak ada kuadratnya. Jadi seperempat. Bukan yang saya tandai kuning itu udah selesai ya. Yang saya tandai kuning itu belum selesai. Kita harus bentuk dulu bahwa 4P-nya yang seperempat, kemudian P-nya adalah 1/16. Ingat jarak antara titik fokus dan puncak itu bisa ditandai dengan P, kemudian di video saya sebelumnya juga sudah saya bahas. Jarak antara puncak dan garis direktrik juga sama dengan P. Tapi kalau ditanya jarak antara fokus dan garis direktrik, ini 4P, 2P. Atau 2 kalinya dari itu. Karena ditambahkan saja fokus ke puncak, puncak ke direktrik, P ditambah P. Berarti 2P. Jadi tergantung soal. Nah, soal ini bertanya fokus ke puncak. Puncak itu selalu di tengah, Bapak Ibu. Pasti. Oke? Bisa saya lanjut ya? Bisa, Pak. Yang keempat, soalnya berbicara tentang
sebuah matrik. Nah, Bapak Ibu siapkan. Matriknya ini matrik 3x3 dikali 3x1. Silakan lihat saja di gambar di layar. Nah, matriknya seperti ini. Pertanyaannya adalah, sistem persamaan pada gambar itu merupakan suatu matrik konstan. XYZ-nya itu ya, yaitu berbentuk 3x1. XYZ ini 3x1 Bapak Ibu. Nah, dia tidak mempunyai solusi tunggal jika nilai B-nya berapa. Apakah negatif 3, negatif 2, 2, 3, 6. Jadi Bapak Ibu harus tahu kapan dia mempunyai solusi, kapan solusinya tunggal, kapan dia solusinya banyak, dan seterusnya. Silakan dicoba dulu. Arahnya ke determinan. Nah, jadi arahnya ke determinan. Silakan. Sudah saya kasih clue, arahnya ke determinan. Coba hitung determinannya berapa. Maka itu akan ketahuan. Itulah jawabannya. Mencari determinan 3x3 boleh dengan berbagai cara ya. Bisa pakai mayor minor yang dikuasai deh. Bisa yang kali-kali langsung. Yang E, Pak. Yang E. 6 berarti Bu ya? Iya. Oke, Bu Ani bilang 6. Yang E kayaknya juga Pak. Putih juga dapat 6. Oke, yang menyaksikan di YouTube juga boleh silakan komentar berapa jawaban Anda. Ini langsung saya live kan ya Bapak Ibu. Sistem persamaan, nah arahnya ke determinan berapa nilai B kira-kira. Nah, ketika 6 nilai ya, Pak. E 6 juga. Oke, nanti kita lihat berapa jawabannya. Nah, dia tidak memiliki solusi tunggal, Bapak Ibu, ketika determinannya sama dengan 0. Nah, ketika determinannya sama dengan 0, maka dia tidak memiliki solusi tunggal. Setelah Bapak Ibu hitung determinannya, dengan cara apapun silakan. Misalnya dikalikan dulu. 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 itu 8 misalnya ya. Kemudian seterusnya 1 kali 1 kali 2, 2. Yang penting dapat hasil determinannya. Nah, dia tidak memiliki solusi tunggal jika determinannya itu 0. Sudah dihitung determinan? Berarti kita hitung determinan. 6, Pak. 6 juga, oke. Lagi, Pak. Dapat 6 Pak. Saya juga dapat 6, Pak. Dapat 6 juga, oke. Dapat 6 Pak. 6 ya, berarti kita hitung determinannya pertama 8. Kita hitung ya, determinan sama dengan 8 ditambah 2 tambah ditambah 0 dikurang 0. 0 dulu atau 2 dulu? Oke, sama aja 0, ya. Pak, 0. Oh, Sama aja, sama aja. iya, saya. Tambah 2B. Tambah 2B Tambah 2B. Tambah 0. 0. Tambah 0. Oke. Determinan tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti kita tulis saja 0. Dia tidak akan mempunyai solusi tunggal kalau determinannya 0. 10 dikurang Kurang 2. apa aja ya? Kurang 2B. Tambah Ini 2 aja ya? kurang 2B. 2B sama dengan 12, B-nya sama dengan 6. Ternyata kalau tahu determinan arahnya, soal ini mudah ya.
Iya. Tapi Padahal kalau lihat soal harus tahu dulu. Tapi kalau dilihat aja ini apa ini? iya. Oh, tidak ke bawah. Determinannya adalah 8 tambah 2 tambah 0 dikurang negatif 2 tambah 2B tambah 0. Silakan ditukar-tukar posisi sama saja. Yang penting hasilnya sama, yaitu 2B sama dengan 12. Nah, kalau 2B sama dengan 12, maka hasilnya adalah B sama dengan 6. Artinya, ketika B-nya itu yang di atas tadi, matrik B-nya itu kita ganti 6, maka apapun soal nilai K tadi, dia pasti tidak memiliki solusi tunggal. Nah, ini ya. Kalau 6, dia tidak memiliki solusi tunggal. Karena dia mendapatkan determinannya 0. Arahnya ke sana jawaban soal ini. Oke, sangat jelas ya. Oke, kita mengarah ke mod lagi. Modulo Bapak Ibu. Ini saya acak saja soalnya karena saya berdasarkan apa soal yang pernah keluar. Jadi soal-soal itu saja yang saya bahas. Yang kelima, modulo, tapi beda dengan modulo yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, karena beberapa waktu yang lalu itu mungkin dasarnya, yang ini agak atasnya dikit. Oke, sudah pernah dibahas juga. Soalnya berkata seperti ini. Ini nanti saya sampaikan beberapa sifat-sifat modulo di pembahasan saya bagian ini. Sekalian saya berikan contohnya seperti apa. Mungkin selama ini cuma baca tulisan, tapi begitu lihat langsungnya belum pernah. Seperti apa sifat-sifat modulo. Ya, soalnya seperti itu. 1278 itu kalau dibagi X sisanya K. 1602 dibagi X sisanya juga K. 1746 dibagi X sisanya juga K. Berapa X yang mungkin? Kira-kira dibagi berapa yang sisanya sama untuk ketiga bilangan ini? Yo, ini soal modulo juga ini. Atau saya bahas dulu sifat modulo gimana? Boleh, Pak. Iya, Pak. Belum terlalu paham modulo. Agak nyerah yang ini, Pak. Agak nyerah yang ini. Oke, kita bikin agar tidak menyerah, Pak Malaka. Siap, Pak. Jawab. Saya mau ngetik jawaban agak susah jadinya. Jawab. Oke, sebelum saya jawab, kita bahas sifat-sifat modulo ya di video ini. Sambil dilihat, sambil dipelajari. Kalau nggak paham langsung tanya. Sifat yang pertama itu jelas bahwa, ini nggak usah disebutkan, pasti jelas lah ya. Sifat yang pertama itu A sama dengan A modulo N. Ya, jelas. 2 berarti sama dengan 2 modulo berapapun. Modulo 5. Ini sifat yang pertama, kayaknya nggak perlu panjang lebar ya, sifat yang pertama ini jelas. 2 ya pasti 2, sisanya modulo 5. Jadi untuk bilangan yang lebih kecil dari modulonya, sisanya adalah bilangan dia sendiri. Seandainya dia lebih kecil dari modulonya. Maksudnya ketika 2 dibagi 5, Bapak Ibu, sisanya ya tetap 2 itu. Itu sifat yang pertama, sangat jelas. Sifat yang kedua, dia sama seperti sifat komutatif. Jika ditukar, dia sama saja. Maksudnya seperti ini. A modulo B, A modulo N, itu sama dengan B, itu maka boleh ditukar Bapak Ibu. Dan jika A modulo N itu sama dengan B, maka B, intinya boleh dibalik. Nah, misalkan 7 ya. 7 ini, jika dibagi 5, sisanya 2. Ini boleh ditukar, nggak apa-apa ditukar, jadi bebas. 2 itu juga sama dengan kongruen dengan 7 modulo 5. Jadi boleh ditukar. Jadi kalau Bapak Ibu punya sifat modulo 7 itu kalau dibagi 5 itu sisanya 2. 2 itu juga ketika dibagi 5 boleh bersisa 2, boleh bersisa 7. Dia sama saja.
Intinya dia boleh ditambah sebanyak modulonya. Jadi kalau tadi 2 bisa jadi 7. Kenapa 7? Karena ditambah 5. Bisa jadi 12 dan seterusnya. Ini sifat yang kedua Bapak Ibu. Sifat yang ketiga masih di sifat modulo yang dasarnya. Dia sifatnya berarti kalau tadi komutatif ini asosiatif. Berarti dia ada bisa menimbulkan yang ketiga. Nah, jika A modulo B A kongruen sama dengan B modulo N, kalau B itu kongruen dengan C modulo N, maka A itu kongruen dengan C modulo N. Nah, contohnya sangat bebas, misalnya 12 ya, saya contohkan yang lebih besar. Masih dengan bilangan yang sama. 12 itu 2 modulo 5. Nah, sedangkan tadi di atas kita tahu bahwa 2 itu sama dengan atau ekuivalen dengan 7 modulo 5. Ini ya. Nih, ternyata 2 itu 7 modulo 5. Nah, kalau modulonya sama-sama seperti ini, 12 itu kalau dibagi 5 sisanya 7, kemudian 2 itu bisa kita ganti dengan 7. Maka kita juga bisa mengatakan bahwa 12 itu ekuivalen dengan 7 modulo 5. Nah, ini sifat asosiatif. Asosiatif. Jadi kalau ada satu mengatakan sisanya sama dengan B, kemudian B sisanya C, maka A sama dengan C. Semoga sambil nyimak, kalau nggak paham langsung ditanya ya Bapak Ibu, langsung nyalakan aja mic-nya. Atau yang di kolom komentarnya langsung komen saja, nanti saya bahas apa yang tidak dipahaminya. Oke, yang keempat, modulo itu juga bisa ditambah selama modulonya sama. Nah, misalnya seperti ini. A itu modulo A sama dengan B modulo N, sedangkan C itu D modulo N, maka dia bisa ditambah. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan 12 tadi, seperti yang kita ketahui, kalau dibagi 5, itu sisanya 2. Sedangkan 13, atau enggak usah 13, 11. 11 itu kalau dibagi 5, sisanya berapa? 1. Nah, artinya, kalau kita tambahkan ini Bapak Ibu, 12 tambah 11, itu sama dengan 2 tambah 1, modulo 5. Seperti yang kita ketahui, kita tambahkan ya, coba. Ternyata benar bahwa 23 itu 3 modulo 5. Jadi seperti ini sifat-sifat modulo. Dia juga bisa ditambahkan selama modulonya sama. 12 kalau dibagi 5 itu sisanya 2. 11 kalau dibagi 5 itu sisanya 1. Ketika 12 dan 11 kita tambahkan, maka kita tidak usah repot-repot, kita tambahkan saja sisanya. Sisanya pasti 2 tambah 1. Jadi itu sifat modulo yang sangat penting biasanya digunakan, tambah ini. Tambah itu berlaku, maka juga berlaku pada kurang, Bapak Ibu. Jadi tinggal diganti saja. Kalau ditambah dia berlaku, maka kurang juga berlaku. Ya. Jadi misalkan ditanya di situ kurang, misalnya 12 kurang 11, nah tinggal dikurangi saja. Jadi sifat yang ini selain digunakan untuk tambah, juga berlaku untuk kurang. Begitupun kali, Bapak Ibu. Begitupun kali. Nah, sama. Jadi untuk perkalian, makanya beberapa sifat soal jawaban saya ketika menjawab soal modulo, itu saya menggunakan sifat yang perkalian. Karena lebih mudah menghitungnya. Nah, kita contohkan 12 kalau dibagi, saya menggunakan contoh yang sama ya biar nggak bingung. 12 tadi 2, sedangkan 11 itu 1. Bagaimana dengan 132? 132 ini seperti kita ketahui 12 kali 11. Nah, 12 kali 11. Ketika kita kalikan, sama juga kita kalikan saja sisanya. Nah, jadi hasilnya itu adalah 132 kalau dibagi 5 sisanya adalah 2. Sifat ini ketika kita gunakan di angka memang lebih mudah. Namun kadang beberapa soal dia tidak menggunakan angka Bapak Ibu. Dia menggunakan huruf. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa ketika dikalikan, sisanya juga dikalikan. Hasilnya pasti sama.
Nah, ini sering sekali saya gunakan ketika menjawab soal modulo untuk sifat yang perkalian ini. Saya ulangi, yang belum paham silakan bersuara saja. Jika tidak paham di live YouTube, silakan ditanya saja langsung. Bagaimana cara menjawab soal modulo seperti ini? Oke, yang berikutnya. Seandainya tidak ada yang lain, dia cuma satu, Bapak Ibu, kita bebas menambahkan apapun. Maksudnya seperti ini. 12, masih 12 ya, biar lebih enak. 12 sama dengan 2 modulo 5. Nah, Bapak Ibu bebas mau menambahkan berapapun di 12 dan 2 ini. Yang penting yang ditambahkannya sama. Kalau di sebelah kiri Bapak Ibu tambahkan 2, maka yang di sebelah kanan juga harus ditambahkan 2. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau awalnya 12 itu 2 modulo 5, maka ketika 12-nya ditambah 2, maka sisanya juga harus ditambah 2. Ini sifat modulo yang berikutnya. Jadi bebas, kita mau nambahkan berapapun di sebelah kiri, maka harus ditambahkan juga di sebelah kanan dengan bilangan yang sama. Nah, artinya dia akan berubah menjadi berapa? 14 itu sama dengan kongruen dengan 4 modulo 5. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Sama ya, ketika Bapak Ibu menjumlahkannya bebas, di sini saya menuliskannya cuma sifat tambah, maka untuk pengurangan juga sama. Untuk sifat yang ini, untuk yang ditambah, dikurang, ini sama. Nah, ini sifat-sifat modulo. Nah, kalau yang ditambah dia berlaku, maka untuk yang kali juga berlaku, Bapak Ibu. Nah, ini banyak yang saya jelaskan ya. Jangan dihafal, tapi nikmati saja. Karena saya pun nggak hafal ini sifat-sifat. Kalau disuruh ngapal, saya nggak hafal ini semua. Tapi ketika menemukan soal yang dengan bentuk yang seperti ini, kita sudah paham, oh ketika dikalikan dia sama. Dia memiliki sifat asosiatif, komutatif, kemudian ini penjumlahan itu berlaku, perkalian juga berlaku. Mau ditambahkan sebelah kiri, maka ditambahkan juga sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri dikali, maka yang di sebelah kanan dikali. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu. Contoh lagi 12, biar enggak pindah-pindah, saya memberikan contoh yang sama saja. Kita kalikan, misalnya 12 kali 2. Apakah benar dengan 2 kali 2? Atau kali 3 deh, biar 5. Kita lihat apakah benar 36 itu kongruen dengan 6 modulo 5. Nah, 6 modulo 5 jangan berarti salah ya Bapak Ibu. 36 kalau dibagi 5 sisanya itu 1 Pak, bukan 6. Bisa saja 6. Nah, ingat lagi sifat yang atas. Dia boleh ditambahkan selama penambahnya adalah bilangan yang di dalam modulo. Nah, artinya ini bisa kita sederhanakan. 6 ini juga bisa disederhanakan menjadi 1. Ya, Bapak Ibu. Jadi ternyata sifat ini berlaku. Selain penjumlahan, dia juga bisa perkalian. Begitupun bagi ya. Oh, ini kemarin penjelasannya cuma penjumlahan. Bagi gimana? Ya sama. Bagi itu kan ada perkalian dengan bilangan pecahan. Jadi sama saja. Pengurangan itu juga sama. Jadi kalau Bapak Ibu yang sebelah ini ya, yang atas ini tadi dikurang 2, maka yang ini juga boleh dikurang 2. Nah, sehingga hasilnya 10 itu adalah 0 modulo 5. Benar, 10 itu ketika dibagi 5 tidak memiliki sisa. Nah, jadi selain tambah, ini berlaku juga untuk kurang. Saya kembalikan ke tambah lagi. Nanti tinggal dipahami saja untuk penjelasannya. Silakan dilakukan berulang-ulang kalau belum paham. Tanyakan saja jika belum paham ya Bapak Ibu. Lanjut ke sifat berikutnya. Memang banyak untuk sifat modulo, tapi jangan dipahami untuk dihafal, tidak. Kita nggak perlu menghafalnya. Nah, kemudian terakhir, dia juga berlaku untuk pangkat. Jadi kalau sebelah kiri dipangkatkan, maka sebelah kanan boleh dipangkatkan. Misalnya, nah ini paling banyak adalah soal modulo itu tentang pangkat. Berapa sisa pembagian 7 2012 dibagi 2021 dibagi 13 katanya biasanya. Pakai pangkat, ini siapa yang menghitung pangkat sebanyak itu? Nah,
Di pangkat modulo itu kita juga berlaku sama seperti perpangkatan. Contohnya 12 pangkat 3. 12 itu di atas itu sama dengan 2 modulo 5. Kalau dipangkatkan 3, Bapak Ibu, dipangkatkan 3, maka sisanya jangan Bapak Ibu hitung 12 pangkat 3 itu berapa, terlalu banyak. Maka kita hitung aja sisanya tadi. Yang paling gampang 2 pangkat 3 modulo 5. Nah, baru dilanjutkan berapa? 2 pangkat 3 itu ternyata 8 modulo 5. Baru kita sederhanakan lagi. 8 ini lebih dari 5, berarti bisa kita sederhanakan menjadi 3. Nah, kayak gitu. Kita nggak perlu menghitung berapa sih 12 pangkat 3 kalau dibagi 5, benar nggak sisanya 3? Nah, silakan aja dibagi. Nah, seperti ini sifat-sifat modulo. Jadi kalau Bapak Ibu sambil mengerjakan soal, sambil memahami ini, sebenarnya sudah paham sifatnya, oh boleh ditukar, kemudian boleh ditambah semau kita. Yang penting penambahannya itu jelas ya, Bapak Ibu. Penambahannya itu boleh bebas. Yang penting kiri ditambah, kanan ditambah, harus adil. Yang contohnya yang ini. Kalaupun mau nambah bebas saja sebelah kanan, dia harus sama seperti modulonya. Contohnya 2 ini, dia bisa menjadi 7. Karena ditambah 5. Boleh juga 12 tadi, karena ditambah 5. Boleh juga kemudian selanjutnya lagi 17. 17 modulo 5. Bebas saja, yang penting penambahnya jelas ada di dalam aturan yang saya sebutkan. Ini yang paling banyak. Pada puncaknya pangkat itu tidak perlu kita hitung satu per satu karena akan panjang kalau dihitung. Maka kita gunakan cara simpelnya. 12 dibagi 5 dulu, sisanya berapa? 2. 2 ini yang dipangkatkan 3, jangan 12-nya. Kalau 12 dipangkatkan 3 ini repot. Dan pasti banyak. Oke? Nanti saya sambung ke sifat-sifat berikutnya untuk pengerjaan, kayak misalnya di sebelah kanan itu, coba deh satu sifat lagi nih. CACB. Oke, modulo N. Ini penyederhanaan modulo. Ini dari tadi yang kecil ke besar ya. Ini kalau yang besar ke kecil. Misalkan 12 sama dengan 6 berapa? 8 modulo 4. Ntar cari yang lain. 12, 9, 21. Nah, 12 itu 9 modulo berapa ya? 9, 3, 3, 7. Nah, 12 itu 9 modulo 7. Nah, ini bisa kita bagi Bapak Ibu. Atau modulo 6 deh, modulo 6. Bagi 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan. CA dan CB. Nah, jadi bisa dilihat di sini dulu. CA dan CB-nya, dia sama-sama memiliki faktor yang bisa dikecilkan. 12 dan 9. Sama-sama bisa dibagi 3. Nah, sama-sama bisa dibagi 3, maka kita kecilkan dulu. Jadi, bagi 3. 4. Ekuivalen dengan 3 modulo N per D. Nah, N per D-nya ini perlu diperhatikan. D-nya ini berapa? D-nya ini adalah EPB antara tadi yang di dalam kurung ini dengan yang pembaginya. Tadi ini berapa? 12 ini. 12 itu adalah 3 dikali 4. 9 itu adalah 3 dikali 4. 3. Kemudian modulonya ini 3 bagi 3. Jadi penyederhanaannya Bapak Ibu sama dengan
Yang ribet ini adalah menyederhanakan. Kalau yang mengecilkan tadi bisa, kalau sifat yang awal-awal, sifat yang ini yang agak repot. Nah, yang ini. Jadi artinya sama kayak gini. Loh kok bisa modulo 1, Pak? Nah, satunya ini didapat dari N dibagi D. N-nya itu yang awal, 3. Kemudian D-nya ini FPB. FPB antara 12, 9, dan 3. FPB-nya berapa? 3. Oke, ini sifat. Kalau bingung sifat ini, tolong ditanyakan ya. Karena memang kadang yang bingung itu kalau udah masuk sifat-sifat berikutnya ini. Oke? Itu sifat-sifat modulo. Saya kembalikan ke soal dulu sebentar, biar tidak lupa bahwa ini ada soalnya loh. Nah, ingat. Ini modulonya sama. Sisanya juga sama. Caranya Bapak Ibu saya kasih kunci dulu. Saya kasih clue. Pertama kita kurangkan di antara dua ini. Dua buah bilangan. Atau Bapak Ibu cari EPB di antara ketiganya. Silakan dicari. Ini kalau saya lihat soal ini, dia Bapak Ibu masing-masing bilangan dijadikan faktor primanya. Coba dicari faktor primanya. 1278 dijadikan faktor prima berapa? 1602 dijadikan faktor prima berapa? Dan 1746 dijadikan faktor prima berapa? (1278) itu sama dengan berapa Bapak Ibu? 1708 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kali 2 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 71 dikali 71. 71 prima ya, oke. 1602 2 dikali kali 3 pangkat 2 3 kali pangkat 2 juga. 89 3 pangkat 2 juga ya, 3 pangkat 2 dikali kali 89, Pak. 89. Oke, 1746. 2 juga. 2 kali 3 pangkat 2 kali 97. Ini semuanya prima ya yang belakang ya. 97. Iya. Nah. Nah, ini udah jelas Bapak Ibu. Kita cari saja bilangannya. Maka FPB-nya 2 kali 3 pangkat 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2 18. Nah, ini jawabannya. Loh kok arahnya ke FPB, Pak? Nah, tujuan kita mencari supaya hasilnya sama ya. Sisanya sama. Oke, kita ganti. Benarkah 1278 itu kalau dibagi 18 sisanya 0? Ya benar. Benar ya? Karena kan dia bisa dibagi 18. Oke? Bisa, Pak. Benarkah 1602 itu 0 juga? Habis, Pak ya. Habis, oke. Iya, Pak. Benarkah 1746 itu juga 0? Iya, Pak. Benar ya? Nah, berarti jawabannya adalah 18. Yang mungkin adalah 18 dengan dia tidak bertanya sisanya, tapi dia ditanya dibagi berapa sisanya sama. Nah, maka supaya sisanya sama, kita bagi saja dengan 18. Karena ketika dibagi dengan 18 semuanya habis dibagi. Nah, arahnya ke situ ya. Habis dibagi, sisanya itu 0. Cukup kita tuliskan 0 pada modulonya. Jadi arah soal ini adalah meminta kita mencari nilai X atau pembagi pada soal tersebut. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Untuk modulo silakan ditanyakan saja, nanti boleh sambil lanjutan ditanyakan kembali. Mungkin ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan kembali. Karena banyak sekali sifat kalau Bapak Ibu mau menghafal yang ini. Dan tadi nggak usah dihafal, dijalani saja tuh. Oh, kalau intinya kalau ditambah dikali dia bisa berlaku. Itu sifat-sifat modulo dasar. Makanya ketika saya mengalihkan soal itu,
kadang Bapak Ibu pangkat itu juga sama ya di modulo. Misalnya itu udah beberapa kali saya jelaskan juga, ini saya contohkan saja. Kita bahas sedikit. Kenapa beberapa soal itu saya ngerjakannya kok terlalu singkat, nggak ada penjelasan sama sekali. Nah, kita coba seperti ini ya. 3 pangkat 1 itu dibagi 5 itu 3. Kalau di 3 pangkat 2 itu 9. Kalau dibagi 5 itu sisa 4. Nah, 3 pangkat 3, kenapa ini langsung saya kalikan 3 kali 4? 3 pangkat 3 itu seperti yang kita ketahui Bapak Ibu. 12. 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Nah, makanya di beberapa soal saya tidak menuliskan bagian ini, tapi langsung saya tuliskan 3 kali 4 modulo 5 sama dengan 2 modulo 5. Ini cara pengerjaan untuk sifat-sifat pangkat, sifat-sifat modulo. Bisa kita kalikan saja, bebas ini mau mengalikan. Contohnya 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, Bapak Ibu bebas mau menggunakan 3 pangkat 1 dikali 3. 3 pangkat 3. Oke, berarti bisa kita gunakan 3 dikali 2, ya. 3 dikali 2 sama dengan 6 modulo 5 sama dengan 1 modulo 5. Pak, tabe Pak, bisa diulang. Yang 3 kali 4 dari mana Pak? Ini Bu, 3 pangkat 1-nya 3. Iya. 3 pangkat 2-nya 4. Sebenarnya kan Oh 9. iya. Oke? Iya Pak, mengerti. Iya Pak. Saya lanjutkan 3 pangkat 4. Kita nggak mau pakai 1 dan 3. Kita pakai 2 dan 2. Apakah hasilnya sama? Tentu sama Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan. Kita coba ya. Berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4. 16. 16. Hasilnya? 1 modulo 5. 1 modulo Ya. 5. Itu uniknya sifat modulo. Dia mau pakai cara apapun dengan langkah gimana pun, hasilnya tentunya sama. Yang penting kaidah yang Bapak Ibu gunakan benar. Nah ini ya. Ini cara gampang untuk menghitung. Oke, kalau dia 3 pangkat 1, bagaimana kalau 20 pertanyaannya? 20 pangkat 21 misalnya, pangkat 1. Kan bingung itu kalau dikalikan terlalu banyak. Nah, cara gampangnya seperti ini. Kita ambil saja yang udah atas-atas. Jadi kenapa harus 3 kali 4? Kita ambil saja 3 pangkat 1-nya 3, 3 pangkat 2-nya 4. Hasilnya 12. Ini saya langkahnya kurang 1 ya, 12 biar nggak bingung. Walaupun tahu Bapak Ibu sudah paham bahwa sisanya itu 2. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lebih gampangnya kayak gitu. Nah, ini ke depannya arah untuk modulo kalau soalnya terlalu banyak, misalnya mencari digit 2 digit terakhir kita arahkan ke 1 Bapak Ibu. Bagaimanapun caranya kita arahkan ke 1. Karena 1 ini unik. 1 dikali dipangkatkan berapapun dia sama dengan 1. Dan 1 dikali berapapun itu sama dengan berapapun. Karena 1 dikali 6 berarti 6. Ini uniknya 1. Jadi kita arahkan ke 1 karena tujuannya ketika dia pangkat 2000 pun, 1 pangkat 2000 dia tidak akan pengaruh, tetap 1. Dan ketika dikalikan dengan bilangan berapapun, dia juga tidak akan merubah bilangan tersebut. Nah, jadi untuk soal-soal modulo, usahakan Bapak Ibu mengarahkan ke 1. Walaupun di soal ini sebenarnya tidak ada arahnya ke modulo, tidak terlalu menggunakan sifat-sifat modulo. Cuma yang harus Bapak Ibu pahami bahwa arti soal tersebut, ketiga bilangan ini kalau dibagi 18, habis. Nah, itu arahnya ke sana. Jadi kita cukup mencari bilangan berapa sih kalau dibagi dengan 1278, 1602, dan 1746, dia memiliki sisa yang sama. Nah, arahnya ke sana. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Semoga dipahami. Kalau yang di YouTube memiliki kesulitan, silakan dituliskan saja. Silakan Bapak Ibu yang mau menyimak, silakan lanjutkan saja. Ini saya ngomong terus dari tadi.
Pak Ardi, boleh nanya nggak? Boleh Bu, silakan. Saya kan masih bingung di mana dapat nolnya itu, karena saya tadi coba nyari 1278 modulo 18, dapatnya 17 itu Pak. Bisa 17 Bu ya? Iya, saya hitung-hitung tadi pakai kalkulator. Coba Ibu. Bukan 71. Dibagi dengan 18 kan? 71. 71. 71 Bu. Iya, 71 modulo 18 kan? 71 modulo 18 kan 17. 1278 dibagi 18 hasilnya 71. 71. 71 Ibu. 71 ya? Iya. 71 Pak. Terus? 71 modulo 18 kan masih bisa ya? 71. Enggak, kita enggak ini Bu, kita enggak berbicara tentang hasil, tapi sisanya. Ada sisa enggak? Nggak ada. Ada sisa enggak Bu yang ini? Tidak ada Pak, habis dibagi. Maksudnya komanya itu loh Bu. Iya, komanya. Ada komanya enggak sih? Dia habis dibagi Pak. Ada bilangannya Bu. Nah, kita nggak berbicara tentang 71-nya ini. Hasilnya kita nggak penting. Nah, jadi modulo itu, kemarin udah saya bahas di awal ya, modulo itu tidak berbicara tentang hasil, tapi sisa. Jadi, bilangan ini, bilangan kita ganti ya, 1278 itu sebenarnya sama dengan 18 dikali 71 ditambah 0. Nah, nolnya ini yang menjadi modulo. Begitupun 1602. Dasarnya seperti ini dia. 18 dikali berapa tadi? 89 ya. Ditambah 0. Nah, sisanya ini 0. Jadi bukan 71-nya, tapi 0-nya. Ada komanya enggak kalau di dalam kalkulator tuh? Kalau ada berarti itulah sisanya. Nah, kayak gitu Bu Jayanti ini. Oh iya, baik Pak, baru paham lagi Pak. Iya Bu, sama-sama. Kadang sesuatu itu kayak gitu memang harus ditanyakan Bu. Daripada nanti berlarut-larut kan. Iya, betul. Kalau kita mikir ya 71 masih bisa dibagi 18. Tapi kita nggak berbicara tentang hasil. Kita berbicara tentang sisa. Berapa sisa pembagian. Makanya tadi di awal ini saya contohkan 2 dibagi 5, ini yang pertama dia bisa jadi bilangannya lebih kecil dari pembagi, maka bisa jadi sisanya itu dirinya sendiri. Atau kalau mau ditulis yang lebih besar itu juga boleh, selama yang ditambahkan ini adalah 2 tambah 5. Boleh juga 2 ditambah 5 ditambah 5. Ini kadang kawan-kawan ketika ketemu soal yang modulo yang pakai x itu ya, terus ditambahkan, bebas Bapak Ibu mau nambahkan berapapun, yang penting sama dengan modulonya. Kita contohkan satu soal yang modulo seperti ini. Untuk menggunakan sifat ya. Silakan Bapak Ibu menggunakan sifat, karena modulo ini di dalam kisi-kisi ada loh Bapak Ibu. Dia mengarahnya dia teori bilangan. Teori bilangan itu ada keterbagian, faktor bilangan, kelipatan, bilangan prima, dan kongruensi modulo. Itu ada 5 soal. Masing-masing ada 1 soal. Nah, jadi setidaknya Bapak Ibu kalau bisa menjawab ini, ada 5 teori bilangan, dia bisa jawab. Oke ya, kita coba Bapak Ibu tulis, coba kerjakan apa yang saya tulis. Jika X dan Y meliputi kongruensi, nah ini sudah pernah juga dibahas Bapak Ibu sebenarnya di grup. 2X itu sama dengan kongruen dengan 5 modulo 13 dan 3Y itu 7 modulo 13. Maka XY kongruen modulo 13 adalah, nah ini kita bisa menggunakan sifat-sifat yang di atas tadi. Walaupun kalau Bapak Ibu langsung jawabnya bisa ini kalau sudah pernah ngerjakan soal yang sama. Oke, 2X itu kalau dibagi 13 sisanya 5. 3Y kalau dibagi 13 sisanya 7. Bagaimana kalau XY kalau dibagi 13?
Bisa pakai sifat perkalian ya, Pak? Bisa, silakan. Nah, Paling gampang itu adalah sifat perkalian. sabar. Bentar. Oke? Kita gunakan sifat perkalian, coba. 2x dikali 3y. Kalau udah ada. 8 ini ya, Pak. Ekuivalen. Modulo 13. 3y. Ekuivalen. 7 modulo 13. Apa yang Bapak Ibu gunakan? Kalian. Kali, jadi berapa? 6x Oh, berkembang. 35 mau 13. Ini ada yang speaker kayaknya Bapak Ibu. Ada yang mengaktifkan speaker di HP? Atau kayaknya ada yang menggunakan speaker di HP sehingga gemanya kedengaran. Oke, sudah, Pak. Suara saya kecil ya Bapak Ibu? Kecil ya Bu Nida? Bagus, Pak. Bagus. Suaranya bagus, jelas. Udah bagus Pak, sudah jelas. Tadi Ini awal kok, Bu? masuk yang kecil. Bu Nur bilang kecil ya? Iya Pak, tadi waktu awal masuk Pak kecil. Oh, awal masuk. Oke. Iya, Oke, sekarang lanjut. sudah besar, Pak. 6xy itu 35. Nah, kita mencari supaya dia bisa dibagi ke 6. Oke, cara paling gampangnya adalah kita tambahkan 13. Langsung ketemu nih. Jadi 6xy ekuivalen dengan 48. Kedua-duanya dibagi 6. 8 mod 8 modulo 13. Modulo 13. Oke, ini Bapak Ibu ketika mengerjakan soal ini beberapa sifat yang sudah dilaksanakan ini. Pertama, sifat perkalian sudah digunakan. Nah, kemudian dengan dinambahkan. Kemudian hasil terakhir kita bisa menyederhanakan. Menyederhanakan modulo seperti ini. Ini ada juga sifatnya. Ketika di sini 13 atau prima, nah maka yang kita sederhanakan cukup 6 dan 48. Tapi kalau di sini 12 Bapak Ibu, yang di sini kita tidak bisa tetap 12. Nah, ini ada sifatnya yang di atas tadi. Ini karena 13 bisa. Oke ya. Kalau dia 12, dia kembali ke sini tadi mana ya? Yang ini. Yang saya ulangi, kalau dia 12, misalkan Bapak Ibu ketemu nih. 6xy 48 mau 13, dia tidak bisa langsung xy ekuivalen dengan berapa tadi? 8 mod 12. Tidak bisa Bapak Ibu. Dia tidak bisa seperti ini. Ini dia harus dibagi dengan FPB tadi. FPB antara ini berapa? 6 ya. Sama-sama dibagi 6. Maka yang ini juga bisa dibagi 6. Ini juga harus kita bagi 6. Ketika ketiga-tiganya bisa dibagi 6. Ini harus dipahami, ketika tiga-tiganya bisa dibagi 6, maka yang di dalam modulo pun dia ikut kecil menjadi 6. Ya, menjadi apa? 12 dibagi 6. Oke, kita kembali ke soal ini. Ini nanti ini salah satu sifat di atas. Kalau dia yang ini 6, yang ini 6, yang ini 6 bisa dibagi 6, maka semuanya dibagi 6, bukan hanya xy dan 48. Intinya kayak gitu. Oke, kita pakai cara yang lain Bapak Ibu. Ini kan bisa kita proses ya. Pak, mau tanya Pak, sebelum lanjutin. Iya. Gimana Ibu? Mau tanya Pak, yang 35 tambah 13, 13-nya dari mana Pak? Ya sama. 13-nya ada di modulo. 13-nya dari modulo. Bu, dari 5 dengan 7. 5 tambah 7. Oh, dari situ ya, Bu. Bukan. Tapi 5 tambah 7 12. Bukan. 5 tambah 13-nya itu dalam modulonya itu, Bu. Modulonya dari modulonya. Ya ini dulu deh. 35 itu kalau dibagi 13 sisanya berapa Ibu? 9 ya? 9, setuju 9? Kan 26. Iya Pak. 26 ya harusnya. Nah si 9 ini
Ini bisa kita tambahkan seterusnya, 9 ini bisa kita tambahkan dengan 13. Tergantung Ibu mau nambahkannya berapa kali. 9 tambah 13 berapa Bapak Ibu? 22. Tambah 13 lagi berapa? Tambah 13 lagi? 35. Kayak di depan tadi ya. Oh iya iya iya. Tambah 13 lagi berapa? 48. 48. Nah itu tadi 48. Oke Pak. Ya, ya, ya. Tambah 13 lagi berapa? 61. Ekuivalen dengan berapa? 61. 61. Nah, kira-kira dari kelima ini yang bisa dibagi 6 yang mana? 48. Ya, itu yang kita gunakan. Bisa? Bisa Pak. Makasih Pak. Paham. Jadi bebas itu Bapak Ibu, mau ditambahkan seberapa banyak pun 13-nya, yang penting bisa dibagi dengan yang di soal. Karena tujuan kita adalah soal. Bisa ya? Oke. Kita pakai cara yang lain. Kita buktikan bahwa ada hasilnya tetap 8. Pertama kita gunakan cari si X. Nah, silakan pakai cara yang tadi. Kita tambahkan dengan berapa? 13. 13. Berapa hasilnya? 2X ekuivalen dengan 18. Berarti 18 ya? Iya. Mod 13. Artinya X-nya 9 mod 13. 9 mod 13. Oke. 9 ya, simpan Bapak Ibu 9. Ini pakai cara yang lain ya. Kita akan buktikan bahwa hasilnya sama. Kemudian yang kedua, 3Y ekuivalen dengan 7 mod 13. Apakah 3Y kalau kita tambahkan 13 bisa dibagi 3? Nggak bisa. 20 ya? 20 tidak bisa. Kurang kan? Kurang kan? Iya. Tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Tambah berapa? lagi 33 Pak. 3. Apakah bisa? 3. Bisa? Bisa Pak. Bisa Pak. Sudah. Nah, kalau bisa udah berhenti. Berarti Y sama dengan 11 mod 13. Modulo 13. Nah, kita pakai sifat perkalian. XY sama dengan Iya iya. 99 9 13. mod 13. 13 dengan 8 mod 13. iya, hasilnya sama. Jadi caranya gitu. Bisa pakai cara perkalian langsung. Bisa kita cari dulu X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian kita kalikan. Hasilnya pasti sama. Hasilnya adalah bisa? Ada yang bingung? Jadi ini yang tadi, ketika Bapak Ibu menambahkannya baru hasilnya 20. mau kemana? Dan kita ketahui bahwa 20 tidak bisa dibagi 3, berarti lanjut terus. Sampai dia bisa dibagi 3. Dapatlah si 33. Oke ya. 99 benarkah dibagi 13 itu sisa 8? Benar ya. Karena 99 adalah 7 dikali 13 ditambah 8. Nah, kita nggak peduli sama si 7. Kita nggak peduli sama si 7 karena si 7 ini hasil bagi. Yang kita pikirkan adalah sisa bagi. Iya. Si 8 ini. Iya, Pak. Oke, jadi seperti itu. Sama ya hasilnya, mau pakai cara yang atas, mau pakai cara yang bawah, hasilnya pasti sama. Iya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham, Jadi itu awal mula ketika ditambah 13 hasilnya sama aja. Izin Bapak. Ya, silakan Ibu siapa? Sari Bapak. Ibu Sari ya? Ya. Berarti untuk 2X kongruen dengan 5 mod 13 itu Iya. jika ditambahkan dengan 13 itu berarti ruas kanannya saja Pak ya? Yang ditambahkan? Ya. Iya Bu, kalau yang ditambahkan dengan modulo yang di dalam kurung, boleh yang sebelah kanan saja. Kalau Ibu menambahkan bilangan lain selain 13, maka kiri kanan harus ditambah. Oh gitu. Oh, ketika dia sama dengan modulonya, berarti yang di sebelah kiri boleh? Sebelah kiri atau sebelah kanan boleh ditambahkan. Yang penting sama dengan yang modulo di dalam kurung. Nah, ketika dia berbeda, baru kedua ruas harus ditambahkan gitu. Iya, kedua ruas harus ditambahkan, benar.
Misalkan yang di sebelah kiri Ibu mau nambahkan 2, di sebelah kanan Ibu mau nambahkan 2, boleh. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama Ibu. Kalau yang dinambahkannya dengan 13 yang di dalam kurung, maka sebelah ruas saja boleh. Nah, kita buktikan sebaliknya, Bu ya. Benarkah X sama dengan 9? X sama dengan 9 yang sebelah kiri nih ya. Benarkah X sama dengan 9? Kita lihat. Kita masukkan di sini, Bapak Ibu. X-nya 9 loh. 2 kali 9 berapa? 18. Dibagi 13. Iya, sisanya 5. Sisanya 5. Benar ya? Oke, kita pindah ke Y. Y itu 11. Benarkah 3 kali Y itu berapa? 33. Dibagi 13 itu sisanya 7. Betul, Pak. Betul sekali. Nah, jadi kayak gitu dia. Itu sebenarnya sifat-sifat modulo ketika menambahkan beda dengan yang di dalam kurung, harus kedua-duanya, sebelah kiri maupun sebelah kanan. Tapi ketika yang ditambahkan adalah modulo yang di dalam kurung, itu cukup sebelah ruas saja. Nggih, Bapak, berarti kenapa ditambah 13 itu berarti triknya biar dapat jawaban ngarah yang ke soal gitu ya, Bapak? Iya, biar bisa dibagi dengan koefisien. Biar bisa dibagi dengan koefisien. Jadi dia akan terus berlanjut. Contohnya si 35 tadi di atas ya. 35 itu ketika ditambahkan 13 satu kali, dia udah ketemu tuh 48. Loh, udah bisa dibagi 6. Berarti udah selesai pekerjaan kita. Sama seperti 2x. 2x itu ditambah 13 itu sudah 18. Langsung bisa dibagi 2. Namun si 3y ini ketika 7 ditambah 13 hasilnya 20. Belum bisa dibagi 3. Maka kita harus lanjut lagi. Tambahkan lagi 13. Maka hasilnya 33. Seandainya belum ketemu juga, maka tambahkan terus sampai dia bisa dibagi dengan koefisien. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi kita boleh tambahkan terus sampai kita puas ketika bertemu dengan si koefisien. Karena sudah lama nggak ketemu dia. Bisa, Bu? Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Semoga bisa dipahami ya, walaupun agak berkelit atau mutar-mutar, semoga bisa dipahami. Kira-kira kayak gitu dia. Oke? Masih ada pertanyaan tentang modulo ini? Ya, Pak. Kalau perkalian apa berlaku hal sama, Pak? Perkalian berlaku hal yang sama. Di mananya, Ibu? Misalkan dikalikan salah satunya aja. Salah satu dikalikan nggak bisa, Bu. Harus dua-duanya. Ya. Berarti khusus untuk penjumlahan gitu. Iya. Penjumlahannya pun dengan modulo yang 13 ya. Modulo 13 ya. Maksudnya dengan modulo yang di dalam kurung. Ketika dikalikan 13 dia tidak bisa salah satunya aja. Oh, saya mau yang sebelah kiri dikalikan 13, ya nggak bisa. Karena itu akan menghancurkan konsep. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita udah tahu nih, XY itu ekuivalen dengan 8 ya, 8 mod 13. Kemudian saya mau kalikan nih, sebelah kiri mau saya kalikan 6. Sebelah kanan enggak, atau 13. Sebelah kiri mau saya kalikan 13, yang sebelah kanan enggak. Sebelah kanan 8. Nah, ini tidak sama Bapak Ibu. Sebelah kiri itu tidak sama dengan sebelah kanan. Berarti NIQ kali ya. Tidak sama. Kita hanya bisa ditambahkan saja. Misalnya yang sebelah kiri deh kita kalikan 8 kali 13. Ini tidak bisa. Ini pertanyaan Bu Ani bagus sekali. Jadi yang tadi yang berlaku itu hanya untuk penjumlahan tapi tidak untuk dikalikan. Tadi kalau ditambah 13 bisa ya, tapi kalau dikali 13 gimana? Kali 13 tidak bisa. Karena ketika dia dikali 13, nanti hasilnya apa? Lah dia nggak punya sisa dong. Karena kalau dikali 13 kan dia menjadi suatu kelipatan 13 akhirnya.
Artinya kalau kelipatan 13 dibagi 13, ya nggak punya sisa. Nah, jadi akan merusak konsep kita yang selama ini dari tadi kita pelajari. Jadi dia hanya tidak bisa dikalikan hanya sebelah kiri, tapi ketika Bapak Ibu mengalikan dua-duanya, ini bisa. Ini sama. Oke, jadi kalau dikalikan dia harus sama. Sebelah kiri dikalikan dengan sebelah kanan. Harus sama, kalau ditambahkan juga sama. Ini sifatnya sudah saya jelaskan di atas ya. Kalau untuk perkalian dengan bilangan yang sama. Oke. Jadi seperti itu, hanya bisa ditambahkan sepuasnya, tapi tidak bisa untuk dikalikan sepuasnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang di bagian tengah mungkin sudah maghrib ya. Karena ini maghrib, nanti kita sambung di beberapa waktu berikutnya. Semoga bisa ketemu lagi. Amin.